Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, jamaah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan berjumpa di sore hari yang berbahagia ini. Saat ini kita sedang berada di musola Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau. Alhamdulillah. Saat ini tidak lain dan tidak bukan kita sedang mengamalkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Apabila kita tidak menuntut ilmu, kita tidak akan paham hak-haknya Allah. Kita tidak akan mengerti hak-haknya Nabi Muhammad SAW dan para Rasul. Kalau kita tidak menuntut ilmu, kita tidak akan mengerti yang mana yang halal dan mana yang haram, mana yang tauhid dan mana yang syirik. Seorang suami apabila dia tidak menuntut ilmu, maka dia akan kesulitan untuk membimbing keluarganya. Apabila seorang istri atau seorang ibu tidak menuntut ilmu, maka dia akan kesulitan juga untuk mendidik anak-anaknya, untuk menjaga hak suaminya. Inilah pentingnya menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, kita yang berada di tempat ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuntut ilmu. Duduk di majelis ilmu. Yang ini merupakan nikmat yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah di antara sekian juta kaum muslimin yang mungkin saat ini sedang disibukkan dengan perkara dunianya. Dan kita masih dipilih oleh Allah untuk mendengarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat tangan beliau yang mulia, kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Kita bisa merasakan indahnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan tahu bagaimana cara sholat yang benar. Kita tidak akan paham bagaimana cara beribadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salawat serta salam itu turun kepada para istrinya, para keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita berharap kita termasuk dari orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini, saya mendapatkan amanah untuk menjadi badal, jadi pengganti yang hari ini seharusnya Ustadz Subhan Apriando Putra Hafizullah Ta'ala yang mengisi kajian. Ya, qadarullah beliau ada uzur, sedang safar, ya, alhamdulillah.
Semoga Allah mudahkan urusan beliau dan kita yang menggantikan di musola Rumah Sakit Air Bunda ini. Kita akan membawakan sebuah tema tentang dunia. Apa itu dunia? Insya Allah kita akan membahas. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Kita semua sepakat bahwasanya dunia ini adalah tempat untuk persinggahan. Ya. Kita sepakatin dulu bahwa dunia ini adalah tempat persinggahan, hanya sebentar. Yang namanya singgah itu sebentar, ya, tidak menetap. Dan kita sebagai manusia hakikatnya adalah seorang musafir. Musafir, ya, artinya orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Ya. Musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Musafir, orang yang melakukan perjalanan tadi, ya, banyak keturunan kaidah fikihnya. Ya. Di antaranya boleh menjamak sholat, ya kan? Banyak keringanannya. Yang kita bahas di sini, orang yang sedang melakukan perjalanan menuju pertemuan dengan Robnya. Ya. Orang yang sedang melakukan perjalanan menuju siapa? Menuju Robnya, menuju Tuhannya. Dan kita akan menempuh, ikhwan, kita akan menempuh berbagai macam fase-fase kehidupan. Ya. Jadi kurang tepat kalau orang yang sudah mati udah selesai. Ya. 1 tahun terakhir ini banyak sekali kejadian anak-anak muda, ya, karena berbagai masalah yang nggak dibelikan ini sama orang tuanya, kayak karena putus cinta sama pacarnya, wal iyazubillah, mengakhiri hidupnya. Inilah pentingnya ilmu. Dia kira setelah dia mati selesai. Bersih perkaranya, nggak ada lagi masalah. Ya, ini salah, pemahaman yang salah seperti itu. Apabila seseorang sudah mati, ya, maka ada kehidupan lain. Ada fase-fase berikutnya. Fase yang pertama, yang paling utama adalah fase janin. Ya. Janin ini yang pertama. Yang kedua, fase di dunia yang saat ini kita hadapi ini. Dunia. Fase janin, di waktu kita, ya, masih dalam bentuk janin, Allah sudah tetapkan rezeki kita, kehidupan kita. Hari Sabtu tanggal 24 bulan Desember kita tuh mau kemana sudah Allah tetapkan 50.000 tahun yang lalu, ikhwan. Ya. Dan ketika masih dalam janin, Allah sudah tetapkan rezekinya. Kira-kira janin tuh bisa kerja nggak? Bisa cari makan nggak dia? Enggak. Ya. Makan dari mana? Dari ibunya. Makan, diolah jadi makanan, bisa dikonsumsi oleh janin. Setelah dia lahir, dia nggak bisa beli baju, beli popok, mau lahir di rumah sakit Air Bunda, mau lahiran di mana, nggak bisa milih dia. Tapi Allah sudah tetapkan. Dia lahir dari keluarga yang seperti apa, sudah Allah tetapkan. Nggak bisa milih ini. Ya. Itu fase yang kedua. Setelah hidup di dunia, ya, kita akan masuk fase yang ketiga, yaitu fase alam barzakh. Alam barzakh. Dan kita kaum muslimin harus beriman, ikhwan. Ya. Anak-anak kita, anak-anak yang usia SD, itu harus dipahamkan nih, bahwa nak, setelah kita mati, kita akan masuk kehidupan berikutnya, nak. Loh, emang orang mati bisa hidup lagi, Bi? Bukan hidup lagi, nak. Nanti Allah akan kumpulkan kita di alam barzakh. Ada kehidupan lagi, nak. Ya karena kita, ikhwan, kita hidup di dunia ini nggak lama, ndak. Kata Rasulullah SAW, sudah dikabarkan, umur umatku itu 60 sampai 63 tahun.
Dan sedikit sekali yang lebih dari itu. 60 sampai 63. Ini yang lebih dari itu sedikit. Dan yang Allah kasih umur lebih dari itu, bersyukur. Ya, perbanyak taubat. Perbanyakkan bekal untuk menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ini salah ini. Ya. Semakin usia kita berkurang, kita sedih. Bukan dirayakan, ya. Bukan dengan tepuk tangan, ketawa ketiwi, ya. Padahal dia nggak sadar nih. Kadang kan ada para ulama, ada seorang ulama terdahulu, Imam Syafi'i rahimahullah taala kalau nggak salah. Terkadang ada orang yang tertawa, ya, padahal kain kafannya sedang ditenun. Paham nggak? Jadi nggak tahu ajalnya tuh dikit lagi, dia sedang ketawa-ketawa gitu kan. Dan ini harus dipersiapkan nih, Ikhwan. Ya. Karena dunia ini hanya sebentar. Hanya sementara. Ada orang yang udah tua, tapi ya nggak mati-mati. Ada anak kecil, baru lahir, mati dia. Anak SD mati, mungkin nggak? Mungkin lah. Anak laki-laki usia 20-an tahun yang masih gagah, kuat, tahu-tahu mati. Dan jadi pertanyaan kita, bekal kita apa nih? Apakah sertifikat tanah? Bisnis? Apalagi? Mobil mewah? Enggak, Ikhwan. Kita harus paham dulu nih, ya. Ada pepatah atau peribahasa yang menyebutkan harta nggak dibawa mati. Kalau saya kurang sepakat. Harta nggak dibawa mati. Bisa harta dibawa mati. Hartanya dialokasikan ke hal-hal yang bermanfaat. Bangunkan masjid, ya, bikin sumur bor, ya, untuk kebutuhan kaum muslimin, itu hartanya bisa dibawa mati nih. Ya, tapi kalau hartanya sekedar dibelikan, wah, yang barang-barang yang bagus, mobil mewah, Islam tidak melarang. Ingat ya, Islam tidak melarang. Saya tidak melarang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian memiliki harta. Yang mau punya mobil silahkan punya mobil. Tapi ingat, setiap apa yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban. Akan Allah tanya nih, harta ini dari mana? Buat apa? Sumbernya dari mana? Allah akan tanya, ikhwan. Setiap umur kita pasti Allah akan tanya. Ya, itu di mana? Nanti setelah alam barzakh. Dan kita sedang berjalan menuju fase kematian. Ya. Kita nggak tahu selepas dari ini siapa duluan yang mati. Bisa jadi saya, bisa jadi sampean, ya. Kita nggak tahu, Ikhwan. Yang saat ini sedang gagah-gagahnya, usia sedang matang-matangnya, bisa jadi. Ya, kita sedang berada di fase menuju kematian, ya. Sedang antri kita ini. Ya, mungkin di rumah sakit ini hampir setiap hari orang mati kayaknya. Ya. Anak muda, yang tua, yang baru lahir, pasti ada di sini. Dan kita nggak tahu siapa yang akan duluan menuju alam barzakh. Setelah kita mengetahui bahwasanya hidup ini hanya sementara, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka kita harus saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan agar jangan sampai kita terperdaya dengan kehidupan dunia. Dengan kehidupan yang sementara ini, ya. Jangan sampai kita terperdaya dengan kehidupan yang hanya sementara ini. Kenapa demikian? Karena fase-fase berikutnya, ya, fase alam barzakh, padang mahsyar, apalagi, dan seterusnya hingga kita finish di surga atau di neraka. Semuanya tergantung dengan amalan kita di dunia. Amalan apa yang kita bawa ini? Seorang anak, ya, akan dimintai pertanggungjawaban. Kita sudah bahas di kitab Tauhid, ya. Sudah berlalu. Seorang anak akan dimintai pertanggungjawaban tentang hak-hak orang tuanya. Seorang tua akan ditanya juga hak-hak anaknya. Ya. Anak-anak akan ditanya, bapaknya juga akan ditanya. Anakmu ini kamu kasih pendidikan yang layak enggak? Kamu jaga enggak? Kamu kasih makanan yang halal enggak? Ini akan ditanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tentang hakikat dunia itu sendiri. Ya, banyak dalam Al-Qur'an, ikhwan.
Banyak dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatad dunya laibun wa lahwun wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwal wal aulad kamatsalin khaythi a'jabal kuffara labasuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, kata Allah. I'lamu, ketahuilah. Dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya laibun walahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini yang sedang kita hadapi ini hanyalah permainan dan sendau gurau. Permainan dan sendau gurau. Wazinatul watafakhurum bainakum. Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Ya. Sifat manusiawi, Pak. Manusia itu suka dengan barang yang mewah. Nanti kita bahas dalilnya. Sudah Allah sebutkan, ya. Kita punya anak banyak, sukses semua, seneng Pak orang tua, Pak. Ya. Yang jadi pertanyaan, yang jadi masalah itu anaknya nggak belajar, ya. Ini marah. Tapi ketika anaknya nggak sholat, Pak, biasa aja. Nah, ini masalah ini, Pak. Ya. Padahal ya manusiawi, orang tua suka dengan anak yang banyak, anak yang ganteng, yang cakep, yang sukses, sekolahnya pintar, itu manusiawi, Pak. Ya. Anaknya kerja di mana, Pak? Anak saya alhamdulillah di BUMN misalnya. Wah, seneng ini ya orang tuanya. Diceritakan ke tetangga-tetangga, ke saudara-saudara. Kalau kumpul ini jadi bahan apa ya? Sanjungan terus. Ya ini wajar. Ya, dunia ini. Anaknya kuliah di mana, Mas? Wah, anak saya mondok. Oh, cuma mondok ya. Dipikirnya setelah keluar dari pondok pesantren jadi apa? Ya, jadi ustadz. Ustadz ini bukan profesi, Pak. Ustadz ini kewajiban. Berdakwah itu kewajiban, Pak, bukan profesi, ya. Ya, statement masyarakatnya masih seperti itu. Anaknya kuliah ke sekolah di mana, Mas? Di kedinasan atau di mana ini? Saya mondok, Pak. Oh, mondok toh. Udah gitu aja. Ya. Padahal di pondok ini diajarkan bekal-bekal menuju akhirat. Ini, Pak. Ya. Allah menyebutkan dunia ini adalah tempatnya sendau gurau, ya. Perhiasan buat berbangga-bangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Ya, kalau ada hujan, petani itu senang, Pak. Tumbuhannya hijau, gitu kan. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur, kata Allah. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ya. Jangan iri, Pak. Jamaah, jangan iri kalau lihat orang mobilnya bagus. Jangan berharap kita menyaingi dia. Ingat, Pak, apa kita pingin hisab kita lebih besar daripada dia? Hisab kita, Pak. Makanya orang miskin itu, Pak, banyak masuk surga, Pak. Penduduk surga paling banyak itu orang miskin. Bukan berarti orang kaya nggak masuk surga ya. Orang kaya bisa masuk surga. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan penduduk surga paling banyak itu dari kalangan orang miskin. Karena apa? Sedikit hisapnya. Wong peci yang saya pakai ini akan dihisap, Pak. Baju yang saya pakai ini akan dihisap nih sama Allah. Dipakai buat apa bajunya, punya mobil dipakai buat apa mobilnya, apa buat kerja, apa buat ke tempat maksiat, ya.
apa buat menyenangkan keluarga? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Kata Allah Subhanahu wa taala, padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat itu hanya sedikit. Kehidupan dunia dengan kenikmatan di surga nanti itu sedikit, Pak. Nggak ada apa-apanya, Pak. Ya emang kita sekarang di dunia, apalagi kita kaum muslimin. Dikit-dikit nggak boleh, ini nggak boleh. Ya, mau makan yang ini nggak boleh. Mau korupsi nggak boleh. Mau mencela pemerintah nggak boleh. Islam ini gimana? Ini nggak boleh semua. Ya betul, Pak. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ya, itu penjara bagi kaum muslimin dan surga bagi orang kafir. Orang non muslim, Pak, dia mau ngapain aja terserah. Gak ada larangan, Pak. Tapi kalau kaum muslimin, dia mau ini pacaran gak boleh. Mau makan yang ini nggak boleh, haram. Ya, mau makan yang bertaring nggak boleh, padahal enak kata orang. Nah ini dunia ini penjara, Pak, bagi orang muslim. Allah juga berfirman, wa mal hayatud dunya illa mataul khurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Dunia ini kesenangan yang menipu, Pak. Ada orang kaya, tapi nggak sholat. Banyak nggak, Pak, kira-kira? Banyak, Bu, ya? Orang kaya, tanahnya berhektar-hektar, kaplingannya luas, nggak sholat. Lah, saya ini sudah makan yang halal, sudah sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, kok kayak gini-gini aja hidupnya? Sering kita berpikir gitu, Pak, ya? Jangan berpikir seperti itu, Bu. Karena apa? Itu namanya istidraj. Ya, dalam Islam itu ada istilah istidraj. Istidraj itu azab yang ditangguhkan. Kalau dia minta dunia, Allah kasih nih dunia terus sampai kapan? Sampai dia lupa hakikat dunia itu sendiri. Ya. Orang nggak sholat, bisnisnya lancar, tokonya rame terus. Rukonya, wah berderet, Bu. Bedengnya Masya Allah, banyak. Dia di rumah angkat-angkat kaki aja dapat duit, Bu. Ini enak banget ini. Tapi apa? Dunia. Ya. Kita nggak tahu. Kalau kata orang Jawa ya, karena saya orang Jawa, urip iku sawang sinawang. Hidup itu, ya kita kayak melihat. Kita melihat hidup orang, itu enak hidupnya. Ya kan? Mobilnya bagus, ya. Tapi kita nggak tahu masalah dia. Orang juga lihat kita hidupnya enak, padahal dia nggak tahu masalah kita. Inilah kehidupan dunia, Bu. Sawang sinawang tadi kata orang Jawa ini. Ada orang kaya, tapi masalahnya apa? Belum punya anak. Saya punya temen, gajinya sampai 70 juta sebulan pemasukannya. Cerita sama saya. Tapi Allah uji, belum punya anak. Bahagia nggak, Mas, kira-kira? Enggak, Mas. Saya nggak bahagia. Kerjanya sampai luar negeri, ke Dubai, ya, ke Kuwait. Luar negeri terus. Tapi nggak bahagia, Bu. Karena apa? Belum punya anak. Ada lagi yang uangnya banyak, tapi Allah uji, anaknya sakit-sakitan. Saya di Mirasi punya temen, tukang ngarit, Bu. Tahu ngarit nggak, Bu? Ngarit itu nyari rumput. Ngarit. Tapi Masya Allah, pagi ke masjid, ya, zikir. Habis sholat subuh zikir, main sama anak, nganter sekolah, ngarit. Pulang jam 10. Ya. Habis itu istirahat, sholat duha, istirahat, persiapan ke masjid. Sore jalan-jalan sama anaknya, naik motor sama istrinya, habis maghrib kajian kayak kita gini, Bu. Habis kajian makan bakso. Wah, enak banget ini hidupnya ini. Alhamdulillah, maksudnya.
Loh mas, sampean ini apa nggak kepikiran punya rumah, punya ini kok masih ngontrak mas? Nggak kepikiran punya tanah, punya sawah? Kalau Allah takdirkan saya ini kaya, maka Allah akan mudahkan saya jadi orang kaya mas. Kalau belum Allah kasih, berarti Allah pengen hisab saya ringan. Masya Allah. Ini bu, orang yang subhanallah, biasa aja. Saya tidak merendahkan dia, saya malah salut sama orang seperti ini. Makanya, kalau masalah dunia, ya, ini kaidah, ini rumus. Masalah dunia, apa kata Rasulullah SAW? Unzur man huwa asfala minkum wala tangdur man huwa fauqa minkum. Kalau masalah dunia, lihat orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Agar apa? Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan. Ini kaidah bu, ini rumus dalam hidup. Coba sekali-kali kita main ke rumahnya orang miskin. Mas, berapa hari ini dapat berapa mas? Orang yang jualan keliling ya, pakai sepeda. Ibu lihat tuh di RCA di mana-mana tuh banyak bu. Sekali-kali kita ngobrol sama dia. Kita beli dagangannya, kita ajak ngobrol. Laku berapa mas hari ini? Yang jualan balon keliling itu bu, tanya tuh. Dia untungnya satu balon itu 2.000. Sehari paling dia bisa jual 13 sampai 15. Jalan kaki sampai Waterpang sana bu. Loh kok tahu mas? Yang jual belakang rumah saya soalnya. Jalan kaki. Ya. Ini subhanallah. Dibandingkan kita sekali makan, ya, kita sekali makan kadang-kadang ya, sekali makan itu 70.000, 100.000 kalau bertiga sama anak. Coba kita lihat orang di bawah kita. Biar apa? Biar kita nggak meremehkan nikmat yang Allah berikan. Ini kalau ngomong masalah dunia nih, subhanallah ya. Dunia ini memang kesenangan yang menipu memang. Oleh karena itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di pembahasan ini kita akan menyebutkan bagaimana hakikat dunia itu sendiri. Dan bagaimana sikap yang seharusnya kita ambil. Sikap kita sebagai kaum muslimin, bagaimana menyikapi ini tentang kehidupan dunia ini. Yang pertama, dunia itu hanya sementara. Apa yang dimaksud dengan sementara? Ya. Maksudnya dunia itu waktunya lebih singkat dibandingkan fase-fase berikutnya. Saya izin sebentar, kesemutan. Ya. Fase berikutnya itu lebih panjang dibandingkan kehidupan dunia. Kita sudah paham bahwa kita akan melewati beberapa fase kehidupan. Tadi sudah kita sebutkan fase janin, ya. Dalam janin pun sudah Allah kasih rezeki untuk kita. Jadi jangan khawatir masalah rezeki, ya. Jangan sekali-kali khawatir. Orang non muslim ya, yang tidak pernah menyembah Allah, itu Allah kasih rezekinya. Kita setiap hari sholat bu, setiap hari kita sholat 5 waktu ya. Kita berusaha makan yang halal, meninggalkan yang haram. Nggak mungkin Allah biarkan kita kelaparan. Nggak Allah kasih rezeki. Dan rezeki tidak melulu tentang duit. Kan kalau kita kan gitu. Alhamdulillah dapat rezeki, dapat duit. Padahal punya kaki yang sehat, punya mata yang sehat, tangan yang lengkap, ini rezeki bu. Punya pasangan yang baik, punya pekerjaan yang baik, ini rezeki ini. Ya, harus bersyukur. Bisa datang ke majelis ilmu ya. Buat laki-laki bisa sholat ke masjid 5 waktu, tepat waktu. Ini rezeki bu. Nggak bermudah-mudahan dalam sholat, ini rezeki juga. Kemudian setelah alam barzakh, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan berakhir di surga atau di neraka. Kalau kita mau merenungkan, di fase janin itu kurang lebih ada 9 bulan. Ya. Setelah itu kehidupan dunia
hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Yang sudah 40 tahun, hati-hati Pak. Yang sudah berumur 40 tahun, perbanyak bekal, siapkan bekalnya. Ya. Jangan disibukkan dengan traveling ke sana ke sini ya. Bukan melarang, ya. Boleh silakan mau jalan-jalan silakan, enggak ada yang melarang. Yang jadi masalah itu kalau kita sedikit bekalnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dari dalilnya sudah kita sebutkan tentang usia umat Nabi Muhammad SAW itu hanya 60 sampai 63 tahun. Dan hitungannya itu kalender Hijriyah Bu ya, bukan Masehi. Bukan Januari, Februari, Maret, itu bukan. Tapi di kalender tahun Hijriyah. Dan nanti di padang mahsyar kita akan hidup selama satu hari di sana seperti 50.000 tahun, atau dalam dalil lain kita hidup di sana selama 50.000 tahun. Ya, kita akan hidup selama 50.000 tahun sebelum kita dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Kalau sudah masuk neraka, ya sudah, nggak ada lagi kesempatan kecuali yang Allah kehendaki. Dan yang masuk surga, dia nggak bisa keluar dari surga, nggak bisa pengen nyoba masuk neraka, nggak bisa. Ya. Di surga tidak ada lagi kematian Pak, nggak ada lagi kesusahan dunia, nggak ada. Dan dari sini kita bisa melihat fase yang akan seseorang alami setelah fase kehidupan dunia sangat-sangat lama. Bahkan lamanya waktu tersebut menjadi tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya dengan waktu hidup seseorang di dunia. Di alam barzakh, seseorang bisa berada di sana selama ratusan bahkan hingga ribuan tahun. Belum lagi di fase padang mahsyar, 50.000 tahun Bu. Di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Dan juga kehidupan di surga, di neraka, seseorang akan kekal abadi di sana. Apa perbandingan itu semua? Dengan umur seorang yang masih kemungkinan dia akan hidup paling lama ya 70 tahun. Nggak ada bandingannya sama sekali. Ya. Setelah usia 70 tahun, mati, masih panjang lagi. Padang mahsyar ya, alam barzakh 50.000 tahun, belum lagi nanti fase hisab, ngantri hisabnya. Ngantri Bu, kayak kita apa namanya? Ngantri di kasir itu loh. Ngantri di sana. Dalam surat An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sering dibacakan mungkin oleh imam kita di sini ya. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan au duhaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya sangat hebat pada hari itu, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia ini, pada waktu sore ataupun pagi. Ya. Jadi di hari kiamat kelak, manusia akan merasakan bahwa mereka seakan-akan hidup hanya sore hari atau hanya waktu duha saja, karena saking sebentarnya tadi, saking singkatnya kehidupan dunia tadi, tidak sesuai dengan apa yang mereka rasakan ketika di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala kam labistum fil ardi adada sinina. Qalu labisna yauman au ba'dha yaum. Fas'alil ad-dina. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah berfirman, berapa tahun? Dia Allah nanya sama orang-orang di hari kiamat. Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?
Mereka menjawab, qalu, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari, kata mereka kata mereka di hari kiamat. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Ya. Ini Allah ini ngetes, nguji kita. Berapa lama kamu hidup di dunia? Hanya sebentar saja, kata penduduk bumi. Padahal dia hidup sudah 70 tahun. Kenapa manusia bisa seperti ini? Karena mereka melihat di depan mata mereka bahwasanya kehidupan, mereka bisa melihat bahwasanya kehidupan mereka di akhirat itu adalah kehidupan yang sangat panjang. Ya, kehidupan yang sangat panjang, bahkan jika dibandingkan dengan kehidupan mereka selama di dunia, maka kehidupan mereka di dunia terasa sangat sedikit. Kehidupan di dunia akan terasa sangat sedikit. Jadi umur kita ini Pak, terlalu singkat kalau untuk berfoya-foya, hura-hura, ya, melakukan hal-hal yang gak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Ya, terlalu singkat hidup kita. Banyak dalil, ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Banyak dalil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya sebentar saja. Allah mengingatkan kepada kita akan hal atau tentang kehidupan dunia di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Ya. Karena kita berpotensi, kita ini manusia sering lupa. Lupa kalau hidup di dunia ini hanya sebentar. Seolah-olah kita akan hidup lama, ya. Mungkin dia pernah membaca dalil gimana tuh? Bekerjalah seolah-olah kau akan hidup lama, hidup selamanya, dan ibadahlah engkau seolah-olah kau akan mati besok. Itu dhaif, Pak, itu. Itu lemah. Bahkan saya belum paham kalau ini hadis atau bukan, atau perkataan para ulama. Tapi nggak ada arahan kayak gitu. Karena apa? Kan seolah-olah imbang antara dunia dan akhirat. Pernah nggak ketemu orang, beribadah tuh biasa baik, ya, harus imbang antara dunia dan akhirat. Ini salah, Pak. Yang benar apa? Akhirat ini prioritas utama, Pak. Kalau kita kerja, tapi prioritas kita akhirat, ya, Allah akan mudahkan urusan kita, Pak. Tapi kalau prioritas kita hanya dunia, bisnis yang dicari hanya dunia terus, Allah akan cerai-beraikan urusan kita. Repot urusannya, Pak. Ini salah, ini gagal, ini salah, ya. Karena apa? Karena tujuannya hanya dunia. Tujuan dia bekerja, berbisnis hanya untuk mencari kesenangan dunia. Kaget kalau aku mati, apa yang kutinggalkan untuk anak aku? Nah ini, Pak. Padahal rezeki anaknya itu sudah diatur kalau dia mati. Ya, terus kalau bapaknya mati, anaknya mati juga. Ya, mungkin ada yang seperti itu, tapi tidak semua, ya. Tidak semua seperti itu. Di antara yang menunjukkan bahwa hidup kita di dunia ini hanya sebentar adalah dalil, ya. Dalil sebagaimana yang akan kami bacakan atau kami terangkan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Ya, kehidupan dunia ini hanya sementara. Allah berfirman yang sudah kita bacakan tadi, mataun qalila. Dunia itu hanya kesenangan yang sementara. Sifatnya sementara, hanya sebentar aja. Dunia, kenapa dinamakan dunia? Dari kata dalam bahasa Arab dari kata dani yang artinya dekat. Dunia dari kata dani yang artinya dekat. Oleh karenanya dunia itu hanya sementara dan sebentar. Karena seseorang akan masuk ke fase-fase berikutnya. Allah juga menamakan dunia dengan Zahratun yang artinya mawar, Zahra. Kalau di Indonesia jadinya Zahra. Padahal dalam bahasa Arab nggak ada huruf ra, adanya huruf ro. Zahro, Zahratun artinya mawar. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat yang ke-131. Kita bacakan artinya. Dan janganlah engkau panjangkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Itu hanya sebagian bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dari mereka. Ya. Jangan kamu panjangkan pandangan. Jangan heran kalau kita lihat orang punya rumah yang bagus. Ya. Kalau kata orang Jawa ini apa ya? Ojo gumunan. Jangan dikit-dikit heran ya. Dikit-dikit wah, bagus banget mobilnya. Wah, kita seneng kalau lihat saudara kita, teman kita punya mobil yang bagus, rumah yang bagus, kita wajib senang, berbahagia kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah tetangga kita mobilnya baru. Mungkin nanti bisa pinjam kalau darurat, misalnya gitu kan. Jangan kita kalau bahasa sekarang ini julid ya. Tangga punya mobil baru, paling dia tuh korupsi dia tuh. Paling dia tuh. Nah, ini kan udah seuzon kita. Ya. Seharusnya kita ikut senang, tapi jangan gumun, jangan heran. Dan jangan juga hasad. Apa itu hasad? Hasad itu ingin tidak ridho orang lain dapat kenikmatan dari Allah dan berharap kenikmatan itu dicabut, dialihkan kepada dirinya. Ini namanya hasad, Pak. Ya, hasad, pengen nikmat itu Allah ambil, kemudian dipindahkan kepada dirinya. Ini nggak boleh, Pak. Haram hukumnya, Pak. Hasad sama orang nggak salah apa-apa kok. Ya, kalau tetangga kita punya rumah bagus, punya mobil baru, alhamdulillah kita ikut seneng. Ya, jangan dijulitin. Ini adalah kesenangan dunia yang sementara. Ya, kita yang belum punya apa-apa, kita merasa kita belum punya kenikmatan dunia ya. Ya, alhamdulillah. Karena apa? Allah ingin hisab kita ringan, Pak. Ya. Punya kijang tahun 94, alhamdulillah. Ya, punya kijang tahun 94, dipakai berangkat kajian ke masjid, ya, dipakai untuk sholat ke masjid kalau hujan misalnya, ya, atau untuk menjenguk orang tua, ini lebih baik, Pak, dibandingkan mobil keluaran terbaru, Pak, yang dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Ya. Nggak usah sedih kalau kita pakai motor tua, ya. Selagi itu kita beli dengan cara yang halal, alhamdulillah. Punya rumah yang biasa aja, kita nggak wajib punya rumah, Pak. Ingat ya, hiburan bagi orang-orang yang belum Allah karuniakan rumah. Kita nggak wajib punya rumah. Yang wajib itu apa? Ngasih tempat tinggal. Entah itu inventaris, kontrakan, pinjaman, silakan. Ya, nggak wajib punya rumah. Nggak berdosa kita mati nggak punya rumah, Pak. Jangan sampai mengada-adakan, tahan berhutang, ya, waliyazubillah. Lebih baik kita nabung sedikit-sedikit, ada uang, nyicil, beli tanah, beli rumah, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kita berhutang sekian puluh tahun baru lunas hutangnya, kalau kita mati siapa tanggung jawab? Anak kita, istri kita, nyusahin kita namanya. Nah, ini harus berhati-hati, Pak. Lebih bijak dalam perkara dunia, ya. Hiburan untuk saya sendiri pada teman-teman sekalian. Kalau belum punya rumah, jangan bersedih. Ya, Allah punya rencana. Rencana Allah itu lebih baik, Pak. Itulah kehidupan dunia, Pak. Dunia ini hanya sementara. Ya. Wah, cepet banget ini waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, yang pertama, kehidupan dunia hanya sementara. Yang kedua, dunia dijadikan indah. Dunia ini, Pak, dijadikan indah dalam pandangan mata. Ini apa? Sebagai ujian. Gitu kan? Orang kota kalau liburan ke desa seneng, Pak. Gitu, Pak ya. Lihat sawah, lihat gunung, gitu kan. Kalau orang desa ke kota seneng juga dia. Lihat lampu banyak, heran ya orang desa itu. Ya. Kalau kami orang desa kayak gitu, ke kota heran kami. Orang desa, orang kota kalau liburan ke desa 3 hari 2 hari seneng dia. Suasananya enak, sejuk, banyak sawah, hijau. Itulah Allah jadikan indah pandangan kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-7. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinata laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan. Ya. Untuk kami menguji mereka, siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Dunia ini sebagai sarana, wasilah, perantara untuk beramal ngejar akhirat. Jangan dibalik, Pak. Akhirat dijadikan sarana untuk dapat dunia. Ya, menjual agama demi dunia. Ya. Ini kebalik. Seharusnya apa? Dunia kita arahkan, kita pakai sebagai perantara untuk dapat keutamaan akhirat. Harusnya seperti ini. Bukan kebalik. Ya seperti saya jelaskan tadi. Punya duit, beli baju yang bagus. Dipakai untuk sholat, nggak apa-apa, Pak. Ya, dibandingkan sholat dengan pakaian yang jelek, ya, yang udah koyak-koyak. Kalau kita nggak punya sama sekali, nggak punya uang, nggak apa-apa. Yang penting nutup aurat. Tapi posisinya kita punya duit, sekali makan kita bisa 100.000, tapi beli baju yang bagus untuk sholat ya nggak mau. Nah ini masalah, Pak. Ya kalau kita sekedar kerja, ya. Buat makan, hewan pun seperti itu. Kerja mereka makan. Kerja ke sawah, ya, bajak sawah, kerbau, pulang ke rumah kasih makan. Kita nggak seperti itu, Pak. Kita Allah berikan kita akal. Allah berikan kita ini pikiran. Kita bekerja untuk dapat akhirat. Ya. Bekerja untuk dapat akhirat. Jangan kebalik. Untuk apa? Allah untuk menguji kita ahsanu amala, yang paling baik, bukan yang paling banyak amalnya. Allah nggak butuh sedekah kita yang banyak tapi kita nggak ikhlas. Lebih baik sedekah kita 1.000 tapi ikhlas. Atau yang lebih baik lagi 100.000 ikhlas lebih baik dibandingkan 1.000 tapi nggak ikhlas. Ya, 100.000 tapi ikhlas. Ngasih anak yatim, ngasih bantuan bangun masjid, beli kipas angin untuk masjid, beli keset untuk masjid biar masjidnya bersih. Nah ini amalan yang bagus ini, Pak. Ya, harta kita setiap bulan kita gajian misalnya, jangan lupa sisihkan sedikit. Ya. Kalau kita masih mampu untuk bersedekah, kita bersedekah. Ini untuk mensucikan harta kita, Pak. Kemudian Allah juga berfirman yang menunjukkan bahwa dunia ini hanya sebagai perhiasan. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harsh zalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, zuyyina linnas, dijadikan indah pandangan manusia, cinta terhadap apa yang dia inginkan, berupa perempuan-perempuan manusiawi, Pak. Pengen istri yang cantik, yang menyejukkan pandangan, yang solihah, ya. Pengen punya istri 1, 2, 3, 4. Selagi dalam masih koridor syariat diperbolehkan, ya. Masih boleh. Itu sunnatullah yang Allah berikan pada diri manusia. Senang dengan wanita yang cantik, ya. Tapi jangan juga kita mengumbar pandangan kita di luar. Lihat perawat-perawat, perhatiin betul-betul. Nanti pulang ke rumah, istri kita jadi hambar nanti. Ya. Kalau kita menjaga pandangan, pulang ke rumah, istri kita yang paling cantik. Ya, seperti itu. Jangan kebalik. Keluar rumah, liar matanya. Lihat yang aneh-aneh, sampai rumah ya biasa aja istrinya.
Ya, mau istrinya perawatan sehari 30 juta pun kalau kita mengumbar pandangan, ya, kurang nikmat Allah, cabut yang halal tadi. Allah jadikan indah pandangan kita kepada perempuan, anak-anak yang banyak, harta, ya. Wal malu wal banin minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara. Dari harta benda, dari berupa perempuan, anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Ini sudah Allah sebutkan, Pak, 1444 tahun yang lalu. Manusia senang dengan perhiasan. Ya. Kemudian dengan kuda pilihan, kendaraan, manusiawi, Pak. Orang seneng mobil yang bagus, yang besar, yang bannya besar, 4 WD gitu kan. Itu manusiawi, ya. Seneng dengan motor yang bagus itu manusiawi. Allah sudah jadikan pandangan kita suka memandang yang seperti itu. Masya Allah. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang bagus, ucapkan apa? Masya Allah. Jangan, wah, edan. Nah ini gimana? Ya, nggak boleh seperti itu. Puji Allah, Masya Allah, Subhanallah, bagus sekali nih. Masya Allah ya, motornya bagus sekali. Masya Allah mobilnya, Masya Allah. Ya, harusnya seperti itu. Dari hewan ternak dan sawah ladang kita suka dengan bisnis, ya, dengan usaha yang maju, perusahaan berkembang, ya, toko yang rame, sawah yang lebar. Ini sudah Allah jadikan pandangan kita seperti itu. Kecintaan diri kita. Ya, tapi ingat kata Allah, ingat, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah tempat kembali yang terbaik. Kita mati nggak bawa mobil, Pak. Ya, mobil kita ditinggal. Kerja capek-capek nyari dunia, tahu-tahu mati. Ada orang yang berani meninggalkan sholat karena apa? Dunia. Lagi enak-enak nyari dunia, mati. Ini apa yang dibawa? Sebenarnya kita diciptakan untuk apa sih? Kita diciptakan itu untuk ibadah, Pak. Di kitab Tauhid dalil yang pertama sudah kita sebutin kemarin ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk koleksi mobil, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk, ya kalau punya kendaraan bagus digunakan sewajarnya ya, misalnya untuk kebaikan, menyenangkan keluarga, untuk berangkat ke masjid, kajian, monggo silahkan. Ya. Tapi kalau untuk menyombongkan diri, nah ini sudah masuk bab lain, Pak. Beli untuk menyombongkan diri. Ini loh, aku bisa beli ini, kamu nggak bisa. Ya. Ini termasuk kesombongan. Dan ingat kata Allah, wallahu indahu husnul ma'ab. Sungguhnya kepada Allah lah, di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Jadi, dan Nabi Muhammad SAW beliau juga pernah bersabda, Inna dunya khulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifkum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dunia ini manis lagi hijau. Dunia ini enak, Pak. Kita kira kalau dapat harta seneng nggak, Pak? Seneng, Pak. Ya, manis lagi hijau. Dengan harta ini kita bisa jalan-jalan, ya kan? Kita bisa menikmati keindahan dunia, ya. Ya emang bener, duit tidak dibawa mati, Pak. Tapi kalau dapat duit langsung mati, Pak, ya. Ya. Boleh kita kerja, boleh punya duit. Ya silahkan. Duit ini bisa untuk mendidik anak, nyekolahkan ke tempat yang terbaik, ya. Jangan juga bergantung kepada nikmat Allah. Nggak boleh, Pak. Bergantung dengan nikmat Allah. Nggak usah kerja. Kalau Allah nanti, kalau Allah buat saya kaya, ya saya kaya. Tapi nggak ada usaha. Beda dengan bab yang pertama tadi ya. Yang teman saya tadi yang bekerja dia. Kerja sewajarnya, ada waktu untuk anak, untuk keluarga, ya, untuk nuntut ilmu. Ini nggak, babnya lain. Dia nggak bekerja sama sekali. Duduk aja di rumah. Lu ngapa nggak kerja, Mas? Kan rezeki dari Allah.
Kalau Allah takdirkan saya makan hari ini, ya insya Allah saya makan. Karena ini pernah terjadi di zaman para sahabat. Ya, para sahabat juga dulu sebelum Rasulullah SAW ajarkan, mereka nggak tahu. Mereka duduk menunggu nikmat dari Allah. Nggak makan, nggak bekerja. Ada sahabat yang seperti itu. Dan ditegur oleh Rasulullah SAW. Kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, ya, yang tadi masuk bab tawakal ya, menyerahkan urusan kepada Allah, harus disertai dengan ikhtiar, usaha. Ya, dunia ini manis lagi hijau. Kalau Allah mudahkan kita mendapatkan rezeki yang banyak berupa harta, ya alhamdulillah. Karena dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah telah menguasakannya kepadamu sekalian. Dikasih harta yang banyak, itu nikmat sekaligus ujian. Ya, dikasih harta yang banyak itu nikmat sekaligus ujian. Alhamdulillah dengan uang kita bisa beribadah, kita bisa berangkat umroh gitu kan. Kalau nggak punya uang gimana mau umroh? Ya mau nggak mau, suka nggak suka, sekarang ini mau ibadah juga butuh duit Pak. Gitu loh. Makanya semangat kita bekerja untuk apa? Ngejar akhirat. Kalau nggak ada duit gimana mau berangkat haji? Menunaikan rukun Islam. Ya, semuanya kan butuh dunia. Seperti itu. Allah memperhatikan apa yang kalian kerjakan, ya. Dalam lanjutan hadis tadi, Allah memperhatikan apa yang kalian kerjakan. Ya, kita mungkin ketemu teman-teman kita, Masya Allah, ya. Lihat kita udah sukses sekarang, tapi nggak tahu pekerjaan kita seperti apa. Mereka hanya tahu bagusnya aja, tapi yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dunia ini hanya tempat ujian. Ya, dunia ini hanya tempat ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya, kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluwakum bisyarra wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Kami akan menguji kamu, wa nabluwakum. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami, kata Allah. Setiap kita akan mati, nggak ada orang kebal, Pak. Nggak ada orang kekal di dunia ini. Ya, kan kita sering gitu. Ya Allah, panjangkanlah umurku. Berdoa seperti itu ya. Tambahin Pak, kalau kita mau berdoa tambahin. Ya Allah, panjangkanlah umurku dengan umur yang berkah. Ya, kita minta keberkahan dari Allah Pak. Dikasih umur panjang sama Allah, bingung juga nanti. Dikasih umur 110 tahun, bingung dia, nggak mati-mati orang ini. Ya, kadang dia udah minta mati aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain di kasur itu. Orang 120 tahun ya, sakit-sakitan, malah nyusahin keluarganya ini, repot nanti. Ya, kalau minta panjang umur yang berkah. Umur yang berkah itu yang ziyadatul khair ilal khair, bertambahnya kebaikan kepada kebaikan yang lain. Semakin tua, semakin rajin untuk ilmu, ya, duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat, ya, berbuat kebaikan, bantu-bantu dalam dakwah Islam, ya. Kalau nggak bisa berbantu dengan tenaganya, bantu dengan duitnya, ya. Jadi ketika dia meninggal, kaum muslimin ini kehilangan, Masya Allah, ya. Dulu beliau ini selagi masa-masa hidupnya suka ngasih makan di majelis taklim, misalnya seperti itu. Setelah meninggal nggak ada lagi, ya. Ini Masya Allah nih. Ini adalah kehidupan dunia sebagai tempat ujian. Tadi sudah disebutkan dalilnya tentang larangan kita untuk berpanjang angan-angan, berpanjang pandangan melihat saudara kita yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena sejatinya kita hanya sebentar. Kemudian sikap kita apa yang harus kita ambil? Yang terakhir ya, sikap kita yang harus kita ambil. Yang pertama, dunia ini kita gunakan untuk sarana meraih akhirat. Dunia kita gunakan untuk sarana mencari akhirat. Ya.
berusaha semampu kita untuk beramal dengan harta kita, dengan hidup kita, dengan ilmu kita, ya. Kemudian sikap kita yang kedua adalah mencari keperluan dunia hanya secukupnya. Jangan ngoyo, Pak. Tahu ngoyo nggak, Pak? Ngoyo itu istilahnya apa ya? Terlalu getol, terlalu semangat. Kerja akhirnya apa? Nggak sholat. Lupa dia. Ya, makanya harus diulang-ulang terus ini. Kita diciptakan untuk apa? Dunia ini untuk apa? Ya. Kalau kira-kira ya, saran saya buat jamaah sekalian, kalau bisnis kita atau pekerjaan kita ya menjauhkan kita dari beribadah kepada Allah, cari pekerjaan yang lain. Kita kerja di sini, tapi nggak bisa sholat Jumat. Saya punya teman, Pak, dia gajinya udah Masya Allah, kerja di PT sawit, tapi dia nggak bisa sholat berjamaah, nggak bisa sholat Jumat. Nggak boleh sholat Jumat. Kalau sholat Jumat nggak ada yang gantikan dia. Dan sholatnya Jumat itu jauh, Pak, karena di PT kan, di kebun kan. Akhirnya apa? Dia keluar. Apakah Allah buat dia miskin? Enggak, Pak. Dia buka toko di rumah, buka warung sembako gitu loh, Pak. Buka warung sembako, alhamdulillah. Sore dia tutup, dia berangkat kajian, ya, dia bisa sholat 5 waktu ke masjid. Habis kajian dia buka lagi warungnya. Ya. Punya teman juga jualan pentol. Tahu pentol ya? Pentol bakso itu dibakar itu. Dulu kerjanya apa, Mas? Sopir dia. Sopir tuh, Mas. Aku capek, Mas. Resikonya besar. Terus mau ibadah sulit, nggak bisa kajian. Jadwalnya kajian rutin, dia lagi keluar kota. Jadwalnya ada Ustadz Syafiq misalnya ke sini, Ustadz Khalid ke sini. Dia ada jadwal keluar kota, nggak bisa ngaji dia. Nggak bisa duduk di kajian. Akhirnya apa? Banting setir, jual pentol. Sebelumnya pernah dagang, Mas? Nggak pernah, Mas. Apakah Allah buat dia miskin? Enggak. Ya, karena dia hanya mengambil sedikit jatah dia di dunia. Ya, itu mencari kehidupan dunia sewajarnya. Kemudian yang harus sikap kita adalah memanfaatkan sisa umur kita sebaik-baiknya. Ya karena masalah umur kita nggak tahu, Pak, sampai kapan. Saya masih 20-an tahun. Siapa tahu saya duluan. Ya. 40 tahun lagi matang-matangnya nih. Ya, 40 tahun itu lagi matang-matangnya cara berpikir, yang mengatur strategi, mengatur emosi. Ini 40 tahun ini. Bisa jadi dia mati. Anak SD pun bisa mati, anak TK pun bisa mati kok. Ya. Inilah kehidupan dunia. Intinya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya kehidupan dunia itu hanya sementara. Kita berusaha semaksimal mungkin mencari kehidupan dunia ini untuk bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.